Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Aulia yang akan menjelaskan materi tentang teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu pengertiannya. Teks cerita sejarah merupakan kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu perbedaan antara teks cerita sejarah dengan teks cerita fiksi. Teks cerita sejarah adalah teks yang benar-benar ada dulunya yang diceritakan kembali pada zaman sekarang. Sedangkan teks cerita fiksi adalah teks buatan yang dari imajinasi seseorang atau penulis. Yang ketiga, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang. Yang ketiga, struktur teksnya berupa orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat yaitu sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kelima, isi berupa fakta. Yang keempat yaitu struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua yaitu urutan peristiwa. Urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa yang terjadi yang biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi adalah berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Yang keenam yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, nilai sosial, berhubungan antara manusia dalam lingkungan tertentu. Yang kedua nilai moral, berhubungan dengan perilaku dan pembentukan akhlak. Yang ketiga yaitu nilai budaya, berhubungan dengan kebiasaan adat dan pola pikir masyarakat. Yang keempat, nilai agama, berhubungan dengan norma-norma agama. Yang kelima, nilai psikologi, berhubungan dengan kondisi kejiwaan dan atau batin tokoh-tokohnya. Yang keenam yaitu nilai pendidikan, berhubungan dengan perilaku baik, dewasa, bermanfaat, dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang terakhir yaitu ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menghubungkan dua kejadian atau peristiwa. Konjungsi temporal terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi temporal yang menghubungkan dua hal yang sederajat. Yang kedua, konjungsi temporal yang menghubungkan dua kalimat yang sederajat. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu nomina. Nomina terbagi menjadi tiga. Yang pertama, nomina modifikatif. Yang kedua, nomina kondinatif. Yang ketiga, nomina apositif. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu verba, dan yang keempat nominalisasi. Baiklah, sampai di sini materi tentang teks cerita sejarah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.